coba mengerti. Berdoa selesai, menggali salam. Mungkinkah jika aku bermimpi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini untuk pencinta, untuk mengulang atau mencintai bagaimana kita merasakan namanya nasionalisme. Halo Bandung, ibu kota beriangan. Halo, halo Bandung, golongan B, golongan C. Oke, ada yang masih ingat apa sih pengertian dari sumber daya alam? Coba langsung apa dari menurut saya? Kita itu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan banyak orang, sebenarnya itu kayak emas. Nah, yang terakhir ada yang golongan C. Golongan C itu adalah yang biasanya digunakan untuk bahan-bahan contohnya seperti pasir, semen, kerikil, dan lain sebagainya dengan identik dengan pertambangan dan juga dengan industri. Oke, jadi kalau kita bicara sumber daya alam itu berarti apapun yang ada di alam kita yang berasal dari alam yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Nah, menurut undang-undang itu si sumber daya alam itu dibagi tiga, golongan A, golongan B, dan juga golongan C. Nah, materi selanjutnya kita itu adalah kita akan mempelajari tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Nah, kalau dari buku ini mungkin kalian bisa menarik kesimpulan sebaran dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kalau kita bicara Indonesia itu dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur itu tersebar banyak barang tambang. Nah, kita akan mempelajari hal ini. Kenapa sih barang tambang itu hanya bisa kita temui di daerah-daerah tersebut? Antum sini. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari tentang sebaran sumber daya alam? Nah, di sini ada tujuan kalian untuk mempelajari sebaran sumber daya alam. Oke, di sini ada tujuan yang pertama adalah dengan kalian mempelajari sebaran sumber daya alam ini, kalian mampu menjelaskan sebaran dan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menggali sebaran dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dengan tepat. Sedangkan yang ketiga, tujuan dari mempelajari ini adalah kalian mampu menganalisis potensi dan sebaran sumber daya alam, baik itu kehutanan, pertambangan, kelautan, pariwisata yang ada di Indonesia. Oke. Yang pertama kita mulai terlebih dahulu tentang klasifikasi sumber daya alam. Nah, selanjutnya tadi ada menyebutkan air. Kenapa air itu dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat dipelajari di sana? Tidak habis. Tidak dapat. Nah, selanjutnya ada lagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Batu bara.
karena pengolangannya tuh sulit ya. Diolahnya deh sulit lama. Diolahnya sulit, Iya, cukup lama. Apa Terus karena juga banyak yang sama seperti mereka itu kita untuk jadi kalau barang tambang itu kita membutuhkan waktu jutaan tahun bahkan ribuan tahun untuk membentuk kembali si namanya batu bara ataupun minyak bumi. Oke, jadi ini ya sumber daya alam. Selanjutnya sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Oke, yang kedua itu ada sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada non hayati ataupun yang tidak hidup. Yang kedua ada hayati yang hidup. Nah, kalau yang biotik ini biotik ini akan bisa kalian ambil kesimpulan dari gambar ini. karena itu sumber daya alam tapi dia tidak Tumbuhan. mempunyai nyawa. Tidak nanti makanya Jadi tidak hidup karena dia tidak bernyawa. Sedangkan kalau yang biotik dia bernyawa seperti hewan, seperti hewan dan juga tumbuhan dan juga manusia. Iya. Oke, selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan potensinya. Sumber daya alam energi. Nah, kalau kita bicara sumber daya alam energi itu contohnya seperti apa aja sih? surya. Tenaga surya. Kalau belum tahu tenaga surya itu seperti apa sih? Tenaga surya biasanya ada panelnya. Panelnya tuh warna hitam, dia biasa nyerap kalau siang hari nyerap matahari. Panelnya itu bisa digunain di malam hari kalau misalnya nggak ada listrik. Selanjutnya lagi ada namanya sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi itu berarti ya bisa kita manfaatkan. Seperti apa? Batu bara. Berarti jatuhnya pertambangan ya. Segala macam pertambangan baik itu emas, batu bara, perak itu berarti adalah sumber daya alam materi. Oke, nah di sini ada potensi dan sebaran sumber daya alam perhutanan, pertambangan, kelautan, pariwisata yang ada di Indonesia. Nah dari ini menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan, hutan itu adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Nah, jadi nanti tugas kalian itu adalah ibu akan meminta kalian untuk membuka buku searching sebaran sumber daya alam perhutanan di Indonesia, sebaran pertambangan yang ada di Indonesia. Nanti ibu akan memberi kalian berupa lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian sini ada peta. Ibu ada peta Indonesia. Kalau kalian mengetahui, oh perhutanan itu tersebar di mana? Misalnya pertambangan emas itu tersebar ada di mana? Apakah di Sumatera? Apakah di Pulau Jawa? Apakah di Pulau Sulawesi? Jadi nanti silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya, balik aja ya, depan belakang. Kalian kerjakan ini dalam waktu sekitar 15 menit. Selanjutnya nanti ibu ingin kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Paham? Oke, silakan. Ibu bagikan terlebih dahulu lembar KKPD-nya. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 15 menit. Oke, silakan boleh dibuka buku catatnya dan juga boleh kalian membuka laptop kalian untuk melihat bagaimana persebaran pertambangan dan juga kehutanan yang ada di Indonesia. Rais boleh gabung di sini, Rais? 9 kurang 15. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil apa yang sudah kalian tulis. Ini ada maksudnya. Ya, tapi nanti kita buka.
tembaga serangan. Oke, yang pertama kita silakan kelompoknya Gianzo. Mana Gianzo? Oke, baik. Jadi Indonesia memiliki beragam sumber daya alam tentunya, dan Indonesia juga memiliki wilayah yang sangat luas, di mana ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jadi untuk di Sumatera kita bisa menemukan sumber daya yaitu ada emas, perak, minyak bumi, granit, bauksit, kapur, semen, dan timah. Lalu untuk di Pulau Jawa kita bisa menemukan cukup banyak biji besi, mangan. Jadi mangan itu seperti apa ya? Untuk bahan pembuatan baterai bisa juga. Ada gips, semen, minyak bumi, terus juga ada asbes, belerang, fosfor, pasir kuarsa. Ini pasir kuarsa ini juga nih. Ini adalah salah satu buat pembuatan bahan kaca. Jadi ada marmer dan juga tembaga. Untuk di Pulau Kalimantan kita bisa menemukan ada bauksit, intan, emas, perak, minyak bumi, semen, batu bara, dan biji besi. Lalu untuk di Sulawesi juga kita bisa menemukan emas, perak, mangaan, gips, ada perunggu, biji besi, ada mika, nikel, tembaga, kapur, dan pasir kuarsa. Lalu yang terakhir juga kita bisa menemukan di Papua, itu ada minyak bumi, emas, perak, nikel, semen, dan marmer. Jadi cukup sekian yang saya jelaskan. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa Indonesia memiliki sumber daya yang sangat banyak dan memiliki wilayah yang sangat luas juga. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Tadi kelompok Gianzo yang menjelaskan kalau sebarang sumber daya alam itu sudah tersebar ya dari Pulau Sumatera hingga ke Pulau Papua. Makanya dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita itu sudah memiliki banyak sumber daya alam berupa kelompok. Oke, kelompok yang kedua bisa kita tahu kelompoknya Pemda. Kelompok Pemda. Selama masa sih? Bener. Ya, udah nggak apa-apa lanjut. Kata saya kata. Halo, jadi aku mau jelasin di sini penegaran bara tambang sesuai dengan Indonesia. Nah, kalau misalnya di sini itu terutama di Bengkalis itu ada minyak bumi banyak banget, mulai dari Nolalo, Aceh, Bengkalis di sini di Sumatera pesisir ujung atas. Nah, tapi kalau secara in general ada selain minyak bumi ada emas, perak, bauksit, grafit, tembaga dan lainnya di sini. Nah, kalau misalnya di Pulau Jawa itu ada banyak kapur, marmer, timah, besi, semen. Jadi kalau misalnya di Jawa tuh lebih banyak aneka ragamnya. Kalau misalnya di sini tuh banyaknya minyak bumi. Nah, kalau misalnya di sini di Pulau Kalimantan tuh banyak ada intan. Jadi di sini sama di sini di tiga titik itu banyak ikan. Nah, kalau misalnya di Papua itu banyak emas, makanya dan freeport. Terus habis itu kalau misalnya di sini itu juga mirip sama yang Jawa. Ini di Pulau Sulawesi ada banyak emas, perak, bauksit, grafit, batu bara, itu banyak lagi. Terima kasih. Oke, jadi silakan. Oke, jadi kalau kita lihat persebaran itu ada di Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan serta Papua. Oke, mungkin ada di pikiran kalian kenapa sih Papua itu banyak emas? Pernah ada nggak yang pikir seperti itu? Kenapa tambang emas itu nggak di Sumatera? Kenapa tambang emas itu nggak di Kalimantan? Kenapa harus di Papua? Mungkin ada yang bisa itu menjawab. Kenapa sih tambang emas terbesar itu hanya ada di Papua, bukan di Sumatera, bukan di Jawa, ataupun bukan di Kalimantan? Ada yang bisa bantu Ibu? Rais? Dan bisa bantu Ibu? Kalau tadi Papua itu merupakan
terbesar karena sesuai dengan kondisi geografisnya. Nah, kenapa Intan itu hanya bisa ditemukan di Pulau Haruna? Kamu mendapat kaya? Kalau menurut saya, karena letak dari Pulau Kalimantan cukup strategis untuk penambangan ikan. Karena letaknya sangat strategis untuk penambangan ikan. Tapi berdasarkan juga dengan jenis tanahnya dan juga jenis batuannya. Makanya di Pulau Kalimantan itu masih banyak kita temukan ikan. Oke, apakah di antara kalian ada yang ingin mempertanyakan? Ada yang ingin tanyakan terkait materi ini? Yang bertanya kan? Oke, ingat ya, kalau kita bicara barang tambah itu kenapa bisa muncul di tempat-tempat tertentu itu dikarenakan karena kondisi fisiknya, kondisi tanahnya, dan juga kondisi geografis dari wilayah tersebut. Makanya sebarang sumber daya alam tambah itu tidak sama di setiap wilayah. Oke, sampai sini kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran hari ini. Dan untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang sebaran sumber daya alam kehutanan, pariwisata yang ada di Indonesia. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong Diandro untuk menutup pembelajaran dan berdoa bersama-sama Diandro. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kembali salam.